Oke, Pak Universal. Oke teman-teman, lagi software HP jadul. HP Samsung jadul masih aja masuk kolektor ya. Ini ada apa ya, Poco M3 ini ya. Nah jadi kalau dicas nih Ultraman gambarnya, kalau dicas dia baik-baik saja, tapi kalau kita cabut nih, nah, kita cabut ya, dia langsung mati, langsung restart gitu ya, mati hidup lagi. Buat yang sering ikutin vlog gue biasanya udah tahu penyakitnya ya, kalau nggak protect baterai gitu ya. Ada kasus kayak gini tuh, CPU ada tapi jarang kejadian, jadi mati hidup nih. Mati hidup itu bisa juga dari on off ya teman-teman. Nah nandainya kalau kita cas, dia tetap restart mati hidup ya. Itu biasanya kemungkinan besar dari on off, tapi nggak menutup kemungkinan juga baterainya udah jebol ya. Nah ini apa yang rusak ya, kita akan coba bongkar aja langsung. Oke, nah udah sesuai tripodnya ya. Ini gresek-gresek nih micnya nih. Waduh dah. Nah ini masih mati hidup teman-teman, jadi kita langsung aja bongkar ya. SIM tray-nya kita copot. Oh sebentar ya, sorry teman-teman, ada orang tua ya datang, ya ibu mau bapak. Apapun alasannya ya, kalau lo sesibuk apapun orang tua datang lo harus stop ya teman-teman. Itu wajib hukumnya, orang tua nomor satu. Nah ini kita bongkar dulu ya, mau sesibuk apapun ya, mau lagi ngeplok kayak, mau lagi ada tamu kayak, mau lagi ada kerjaan kayak, orang tua datang, stop semuanya, utamain orang tua ya, nggak ada kata tanggung. Ini kok jadi keras ya, gua sampai habis bro, sampai patah-patah ini. Oke kita belah aja gini ya. Ini karena kuku gue juga udah mulai pecah-pecah ya, jadi bukanya agak keras ya. Kuku gue hampir habis nih, tiap hari ngegosokin gini. Sebenarnya pakai pick bisa ya teman-teman ya. Ada pick tuh, apa sih namanya, buat buka LCD. Kalau di gitar namanya pick ya. Nah kita gitu ya. Hati-hati ya, di sini ada fleksibel teman-teman. Fleksibel, kalau ketarik dia bisa putus gitu. Nah ini kita raba dulu. Kalau seumpama dia udah agak gendut ya, kembung, lebih baik baterainya diganti ya. Tapi kalau misalnya nggak gembung, oh ini bautnya hilang, udah pernah dibongkar ya. Kalau misalnya nggak kembung, itu bisa dilakukan trik jumper ya. Di sini kita bongkar terus bisa di jumper gitu. Kalau misalnya agak gendut, lebih baik diganti. Ini sih gue ngerasa gue raba-raba agak sedikit gendut ya, tapi gue akan kasih tahu dulu deh trik jumpernya. Ini sih sering banget gue share ya, kalau buat baterai itu jumpernya Poco. Kalau sampai putus ini fingerprintnya, nanti nggak bisa buat sidik jari ya teman-teman. Nah oke, ini udah kita copot. Nah ini kan masih mati hidup ya, restart tuh pokoknya. Nah bisa lakukan trik jumper, atau misalnya kita males gitu ya, atau misalnya nggak ada baterai gitulah, kita bisa, kalau misalnya nggak ada baterai kita bisa pakai trik jumper. Tapi kalau misalnya ada baterai, saran gue ganti aja. Dan gue akan kasih tahu sedikit ya, sebenarnya gue ganti baterai udah beres kayaknya nih. Gue akan kasih tahu sedikit di sini. Nah ini kita belah aja pakai cutter ya, jangan sampai dalam ya, ini buat ngebelah bagian atas saja. Nah jadi bisa teman-teman buang resistor di sana ya, protect ya. Bisa juga di jumper langsung ya. Hati-hati kena fleksibel ini ya, nyongkel tuh jangan di sini, ntar putus atau ketusuk, ntar layarnya jadi blank. Bisa ini dicabut, tapi gue biasanya enggak ya, karena terlalu ribet gitu, nyopot begitu tuh, tinggal digeser-geser gini aja. Nah jadi di sini teman-teman ada sebuah protect ya, orang bilang resistor, bilang ini, bilang itulah. Gua akan perdekat sedikit, agak miring kali enaknya.
Nah di bagian sini ya, ini ada sebuah resistor atau protek di sana ya, atau fuse. Biasanya fuse disebutnya ini. Nah di sini ya ada gambar 0 di sini. Jadi bisa kita langsung jumper aja atau kita buang ya. Kita langsung buang aja. Biasa sih gue buang ya kalau buat melakukan hal ini. Ada beberapa memang yang di jumper langsung. Cuma hal yang udah nggak berguna, saran gue mending dibuang ya, daripada nanti jadi masalah gitu ya. Nah jadi kita tinggal tambahkan sedikit timah di sana. Kita kasih timah kanan kiri ya teman-teman, buat mempermudah pencabutan gitu ya. Kayak gitu, sambil kita congkel sedikit-sedikit. Nah kayak gitu ya. Buat solder itu harus yang panas ya teman-teman. Gue pakai solder ini nih. Ada aja yang nanya nih. Nih ya, ini murah kok, cuma sekitar berapa ya, terakhir tuh nggak nyampe cepet kayaknya. Jadi dia bisa diatur gitu ya. Ini temperaturnya gue pakai full, temperaturnya gue pakein full di 150. Bisa kita jumper pakai ini, bisa pakai kabel ya teman-teman. Nah kasih timah dulu sedikit. Bisa langsung pakai timah di jumper gini bisa, cuma yang nggak biasa nanti malahan jadi bejendol ya. Saran gue mending pakai kabel aja. Kabel jumper tuh bisa dari bekas headset lah, bisa tuh. Ini nanti kita gesek gini aja ya. Ini ada timahnya sedikit, bisa dikerik gitu ya. Biasa gue dikerik nih karena lagi males ya, jadi gue tinggal ini aja pakai solder aja langsung gitu. Nah, kerik-kerik gini sama aja bisa ya, yang penting lapisannya udah kebuang. Baru kita jumper di sini ya. Oke, terus kita jumper lagi di sini. Nah ini efek kalau misalnya nggak dikerik ya, jadi nempelnya dia tuh memang agak susah gitu ya, tapi nempel, harus digesek-gesek gitu. Nah gitu ya, tinggal kita potong ya teman-teman pakai cutter sedikit. Gitu, jadinya seperti itu ya. Ini bekasnya, dan kita akan jauhkan dulu sedikit biar nanti lo bisa lihat langsung ya. Nah ini dia hasilnya. Ini hasil jumperannya teman-teman. Jadi itu dibuang ya, langsung kita jumper langsung begitu. Nah kalau udah kita langsung tutup aja ya. Ini langsung ditutup aja kayak biasa. Nah sampai rapat gini. Nah terus kita akan coba ya tanpa dicas ya. Kita hidupkan dulu sebentar, gue fokusin dulu. Nah kita hidupkan tanpa dicas ya teman-teman. Ini tombolnya ini ya, agak mendem. Nah sudah bergetar dia. Dan di beberapa kasus ya, ini gue sih bakal ganti baterai ya, karena kan perjanjian sama yang customer ganti baterai. Ini kenapa gue lakukan jumper ini, buat ngasih tahu aja kalau misalnya di rumah itu misalnya darurat teman-teman, kasusnya sama, bisa lakukan trik jumper ini. Kalau ditanya aman apa enggak, aman, tenang aja. Bermasalah enggak bang ke HP-nya nanti? Enggak bakal masalah ya, aman-aman aja gitu. Dan enggak akan masalah ke HP-nya nanti rusak atau gimana, enggak, aman-aman aja. Nah ini udah keluar ya. Nah ini ada tulisan penutup gitu ya. Nah ini tuh biasanya sensor di sini tuh belum nempel lah di bagian atas nih, jadi dia keluar tulisan sensor proxy-nya ketutup lah, karena dia belum nempel ke bagian depannya. Nanti kalau udah dibaut sih dia aman-aman aja teman-teman. Nah, ini kita coba dulu ya, kita hidupkan dulu sebentar. Sebentar teman-teman, ada tamu ya, sebentar, kita lanjut lagi sebentar.
soalnya sambil buka toko. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya. Ini gue perjanjian ganti baterai. Sorry tadi lagi banyak tamu, soalnya sambil buka toko ya. Nah ini udah oke. Kalau gue karena udah perjanjian ganti baterai ya, jadi gue harus ganti baterainya gitu. Dan dia udah nggak mati-mati ya. Mana sih pencetan ini? Juga lagi masih ada tamu sih. Jadi ya kayak gini lah ya. Nah, semoga manfaatnya teman-teman. Jadi ini yang dibuang dan diganti. Ini sering banget sih gue posting ya. Ini biasanya kena nih CPU nih, sering banget CPU-nya, RAM-nya gitu bermasalah. Oh ya, kalau buat baterai itu serinya berapa ya? Nih, saya lihat serinya tuh di sini ya. Ini gue disiapin sih baterai BN62 ya, teman-teman. Dia sama Redmi 9T kalau nggak salah sama deh. Nah ini yang original. Kalau misalnya bingung buat nyari yang original tuh kayak apa, pilih aja beli yang double power lah, anak Viking kah atau apa. Itu lebih bagus timbang lo dapatnya ntar ngarepin yang original karena nggak tahu barang, dapatnya yang biasa gitu ya. Jadi mendingan lo nyari aman aja beli double power lah. Oke, gitu aja teman-teman untuk Poco M3 ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.